Selamat hari Sabat, selamat tahun baru 2021 kepada kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan sudah memimpin kita sepanjang tahun 2020, tahun yang cukup luar biasa, dan dengan kuasa Tuhan kita dapat melalui tahun itu dengan luar biasa juga. Okay. Jadi kita sekarang berada dalam program 10 hari berdoa. Kita masuk dalam hari yang keempat hari ini, pelajaran yang keempat. Program 10 hari berdoa ini kita telah jalankan pada tahun lepas, tahun 2020. Dan ternyata 10 hari berdoa tahun lepas memberikan kita kekuatan untuk melalui satu tahun yang mencabar. Dan masih tahun ini cabaran itu masih kita hadapi, dan kita berterima kasih kita berkesempatan lagi untuk program 10 hari berdoa untuk satu tahun, untuk tahun ini, tahun 2021. Jadi kalau kita masih ingat tema tahun 2020, temanya ialah mencari roh Tuhan. Dan kita telah mencari roh Tuhan, kita menemukan roh Tuhan, dan roh Tuhan memimpin kita dalam sepanjang tahun yang lalu. Jadi tahun ini ialah tema tahun ini adalah mencari kebangunan rohani. Okay? Mencari kebangunan rohani. Dan hari yang keempat ini, pelajaran yang keempat, tajuk ialah mempraktikkan kebangunan rohani. Mempraktikkan kebangunan rohani. Dan ayat hafalannya ialah daripada ataupun ayat kunci ialah daripada Yakobus 4 ayat 20 ayat 2 dan 3. Dia bilang di sini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dia bilang di sini. Dalam pelajaran ini yang sudah disediakan oleh General Conference, dia membawa kita, ataupun pelajaran ini membawa kita membayangkan satu kemungkinan. Okay. Selalu kalau ada kebangunan rohani, di akhir kebangunan rohani itu ada panggilan, okay, panggilan untuk kehadapan, untuk menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, dan ya beberapa tantangan-tantangan yang diberikan oleh pengkhotbah. Dan selalunya kalau kita lihat dari tindak balas, mungkin ada tindak balas, ada yang datang menyahut panggilan itu, dan ada juga yang sedikit datang, ataupun kadang-kadang banyak ataupun ramai yang datang. Oke. Dan itu salah satu yang kita bayangkan. Okay. Dan susah kita untuk menerjemah kenapa ramai yang datang, tidak ramai yang datang, kan? Tapi salah satunya sebab Allah sendiri, Tuhan sendiri telah menjadikan manusia ini makhluk yang mempunyai pilihan, memilih dengan bebas, dan tidak dihadkan cara kita untuk memilih. Dan kadang-kadang kehidupan kita juga, kehidupan sebagai seorang Kristen juga, kita rasa macam kurang efektif. Dan hal ini tidak berarti program yang kita buat, program di gereja, perancangan kita tidak baik. Okay? Dan ini dia bilang di sini, Allah pasti telah memberkati upaya manusia kita dengan tulus sejauh mungkin. Okay? Tuhan memberkati usaha kita. Okay? Dan tapi di sini, namun bayangkan betapa lebih hebatnya pengalaman kita jika kita menerima pencurahan Roh Kudus sepenuhnya. Okay? Hanya Tuhan yang tahu kemungkinannya, hanya Tuhan yang tahu kemungkinan yang kita dapat capai apabila Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Okay? Seorang pengkhotbah, Henry Blackaby, menulis,
dia ataupun maksudnya Tuhan di sini akan mencapai lebih banyak dalam waktu 6 bulan melalui orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya daripada yang bisa kita lakukan, tetapi yang boleh kita lakukan selama 60 tahun dengan kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri. Oke, Blackaby Experiencing God halaman 108. Oke. Berdoa untuk kebangunan rohani itu penting, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Oke. Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengalami kebangkitan secara pribadi. Oke. Dengan berkat Tuhan dibilang di sini kita akan dapat menjadi lebih kuat dan memuaskan dari sebelumnya. Oke, rumah dan gereja kita dapat mengalami kehidupan baru. So, apa yang hilang dibilang di sini? Apa yang hilang sebenarnya? Pertama dibilang di sini mulahkan dengan pernyataan akan beberapa perkara seperti pertanyaan ini. Apa masalah? Apa masalah dari apa sebab daripada masalah kita? Apakah itu masalah rohani, kekurangan? Mungkinkah dia kekurangan Roh Kudus? Oke. Ataupun dari segi kerohanian kita yang suam-suam kukuh. Dan ya memang jawaban dia di sini memang kita ini memerlukan Roh Kudus. Oke, kita memerlukan Roh Kudus. Dalam Alkitab dalam Alkitab Yakobus 4 ayat 3 yang tadi yang kita baca itu, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Oke. So, seperti yang kita belajar pada hari pertama dalam Testimony for Church volume 8 halaman 22 dibilang di sini, mengapa kita tidak lapar dan haus akan karunia roh, karena dengan cara inilah kita menerima kuasa. Mengapa kita tidak membicarakannya, berdoa untuk itu, mengkhotbahkannya, dibilang Ellen G. White. So, poin yang pertama yang kita belajar di sini ialah kita perlu banyak berdoa, sentiasa berdoa dengan tekun, tidak pilihan. Itulah cara hidup kita, itulah nafas orang Kristen, doa. Okay. Yakobus juga menyarankan agar kita tidak menerima saat kita meminta dengan cara yang keliru. Okay. Kita tidak akan dapat menerima apabila kita ini berdoa dengan cara yang keliru. Oke, barangkali maksud perkataan Yakobus ini ialah Tuhan tidak dapat memberkati ketika pikiran kita tertuju pada hal-hal yang dari daging. Paulus juga menjelaskan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oke, Roma 8 ayat 5 dan 6. So, apakah pikiran daging yang dibicarakan oleh Paulus itu? Pikiran daging itu adalah pikiran keinginan kita. Oke, hawa nafsu kita, keinginan kita untuk kepentingan kita sendiri. Poin yang kedua yang kita belajar di sini ialah kita perlu meminta sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dan bukannya semata-mata untuk kepuasan kita ataupun kepentingan kita sendiri ataupun untuk diri kita sendiri. So, firman Tuhan menggambarkan 3 kelompok. Ada 3 kelompok orang dan hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Dalam setiap kelompok banyak perbedaan. Okay? Perbedaan itu bergantung kepada latar belakang orang itu, cara bagaimana dia diajar, karakter yang diwariskan, pengandaian diri, usia ataupun umur, budaya, pendidikan dan sebagainya. Semuanya mempengaruhi cara kita, bagaimana kita dapat berhubung dengan Tuhan. Oke, dan namun terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, ada 3 kelompok dasar manusia, yaitu manusia alamiah, yang kedua manusia keduniaan, dan manusia rohani, atau manusia yang dipenuhi oleh roh, dan manusia duniawi atau manusia dari daging. Okay. Ketiga kelompok ini dijelaskan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 hingga 16 dan juga 3 hingga 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 4. Okay.
Dan secara ringkasnya, orang-orang ataupun manusia alamiah ini ataupun manusia yang natural ini, dia tidak memiliki hubungan dengan Allah, tidak memiliki hubungan dengan Allah. Dia tidak menerima apa yang dari Roh Allah karena itu adalah kebodohan baginya. 1 Korintus 2 ayat 14. Dan manakala golongan yang kedua, manusia rohani, manusia ini ataupun golongan ini memiliki hubungan yang sepenuhnya dengan dan tulus dengan Tuhan, memiliki hubungan yang sepenuhnya dan tulus dengan Tuhan. Ketika kita rohani, kita memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Dan yang ketiga golongan manusia ialah memiliki hubungan pura-pura atau terbagi dengan Allah. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini adalah orang ataupun golongan yang ketiga. Dan di manakah kita? Di mana dalam golongan yang tiga ini, di manakah kita? Kita mengharapkan, kita mengharapkan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki pikiran Roh Kudus, Roh Kristus. So, poin yang ketiga yang kita dapat belajar di sini ialah kita perlu memiliki pikiran Kristus. Dan bagaimana untuk memiliki pikiran Kristus? Kita perlu berdoa dengan tekun, sekali lagi meminta Roh Kudus Tuhan mengurapi kita setiap hari, dan kita membaca firman Tuhan dengan tekun dan berterusan. So, inilah pelajaran yang beberapa yang kita pelajari hari ini dalam tajuk mempraktikkan firman ataupun mempraktikkan kebangunan rohani. Ada tiga perkara di sini yang kita perlu mengambil perhatian di sini. Bagaimana kita dapat mempraktikkan kebangunan rohani dalam kehidupan kita, bagaimana kita menuju kepada mempraktikkan kebangunan rohani di sini. Dan melalui firman Tuhan ini kita berdoa melalui firman Tuhan ini. Yang pertama ialah daripada Roma 8 ayat 5, Roh Kudus mengarahkan pikiran kita. Kita perlu Roh Kudus mengarahkan pikiran kita, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Dan ini doa kita untuk firman Tuhan yang ini. Bapa, kami tahu bahwa kami berada di bawah pengaruh daging kami atau Roh Kudus. Tolong jadikan kami orang Kristen spiritual dan arahkan pikiran kami pada hal-hal yang dari Roh. Ini doa kita. Yang kedua, kita tidak lagi bergantung kepada hawa nafsu kita. Kita tidak boleh bergantung kepada hawa nafsu kita. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini doa kita, mari kita lapaskan sama-sama. Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus menghancurkan kuasa dosa dalam hidup kami. Mohon tanamkan buah Roh di dalam hati kami. Kami berterima kasih atas janji yang luar biasa ini. Amin. Yang ketiga, Roh membebaskan kita daripada penghukuman. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Roh Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Dan inilah doa kita. Mari kita lafazkan sama-sama doa ini. Bapa, sungguh merupakan berkat mengetahui bahwa perbudakan dosa telah hancur ketika kami hidup di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kristus sebab menanggung kesalahan kami ke atas diri-Mu dan membebaskan kami dari dosa dan kematian. Amin. Jadi secara kesimpulan pelajaran kita yang keempat hari berdoa 10 hari berdoa ini ialah berikut. Kita punya kesimpulan ialah kebangunan rohani. Tajuk kita tadi ialah
mempraktikkan kebangunan rohani. Oke, apabila tajuk kita mempraktikkan kebangunan rohani, tapi pelajaran kita lebih banyak berbicara mengenai dengan Roh Kudus. Oke, pimpinan Roh Kudus. So, kesimpulan yang kita dapat lihat di sini ialah kebangunan rohani adalah karya Roh Kudus Tuhan kepada umatnya yang membukakan hati kepadanya. Oke, kita perlu mendengar bisikan Roh Kudus Tuhan dan menurutinya. Kita hidup dalam panduan Roh Kudus. Dan hanya dengan hidup menurut bimbingan Roh Kudus, kita akan benar-benar dapat mempraktikkan kebangunan rohani. Jadi, begitulah pelajaran kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.